Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Johana dan Kak Vera di IMPA hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Nah adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semuanya sehat semua ya. Kakak mau nanya nih sama Kak Johana, Apa Kak? perasaan Kak Johana hari ini seperti apa? Hari ini sukacita Kak, karena masih bisa berimpa meskipun di rumah aja. Kak Vera gimana Kak perasaannya hari ini Kak? Sama, kakak bersuka cita nih bisa beribadah hari ini bersama dengan adik-adik walaupun adik-adiknya di rumah. Iya Kak, meskipun di rumah aja adik-adik harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita akan memulai IMPA kita ya Kak? Ya, kita akan mengucapkan syukur dan juga rasa cinta kita kepada Tuhan dengan lagu pembukaan Tegap dan Katakan. Adik-adik boleh berdiri ya. Tegap dan katakan ku cinta Yesus. Tegap dan katakan ku cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Duduk dan bisikan ku cinta Yesus. Duduk dan bisikan ku cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan ku cinta Yesus. Lompat dan teriakan ku cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Sekali lagi Kak, tegap. Tegap dan katakan ku cinta Yesus. Tegap dan katakan ku cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Duduk dan bisikan ku cinta Yesus. Duduk dan bisikan ku cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan ku cinta Yesus. Lompat dan teriakan ku cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Ya, sudah semangat semua ya Kak? Sudah kakak aku sudah semangat dan juga udah panas nih. Ya, Kak Vera juga udah panas dan semangat ya Kak Iya. kita. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Tapi sebelumnya kakak undang adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik masih berdiri ya. Kakak akan mengundang adik-adik menyanyi dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Dengan gerakan ya adik-adik ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku.
pembukaan kita mau nyanyi ini yang kanan, ini yang kiri. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ayo lipatlah tanganmu, lipatlah jari, tutuplah mata. Marilah kita berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk kembali beribadah meskipun kami beribadah di rumah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya sehingga kami boleh memuji Engkau, mendengar firman-Mu, dan boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau meminta adik-adik untuk menyiapkan Alkitab, buku tulis dan juga pulpen ya untuk mencatat dari firman yang akan kalian dengarkan. Satu lagi Kak, adik-adik juga harus menyiapkan hati adik-adik untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita buka Alkitabnya dari Yoel pasalnya ayat ke-1, ayatnya yang ke-3 sampai 9. Yoel 1 ayat 3 sampai 9. Kalau sudah ketemu, kita taruh dulu Alkitabnya dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati agar firman-Mu bisa kami mengerti dan kami pahami dan kami bisa lakukan dalam kegiatan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Alkitabnya boleh diambil lagi dan kita akan membacakannya. Kak Regina yang akan membacakan dan adik-adik yang ikuti ya dari rumah. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengirim telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilit kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Jadi tadi di perikop Alkitab hari ini, tulah belalang hukuman Tuhan. Jadi kata tulah itu sama dengan kata bencana. Pada zaman dahulu di daerah umat Israel terjadi bencana belalang yang sangat hebat. Tanaman dan panen umat Israel habis dimakan oleh belalang. Dan itu juga mengakibatkan bencana kelaparan dan juga bencana kekeringan.
Kenapa ya bisa terjadi adik-adik? Karena umat Israel tidak taat, tidak setia, tidak melayani Tuhan. Padahal Tuhan sayang sekali kepada umat Israel. Nah, makanya Nabi Yoel datang kepada umat Israel untuk menceritakan pesan Tuhan agar mereka kembali kepada Tuhan dan mereka bisa kembali memuji nama Tuhan dengan cara bertobat, berserah kepada Tuhan, dan juga kembali melayani Tuhan. Sama seperti saat ini, kita dalam keadaan adanya virus COVID-19 atau virus corona. Nah, dalam kondisi ini bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita adik-adik, tapi Tuhan mau adik-adik menjadi lebih baik lagi. Nah, dalam artian adik-adik lebih menjaga kesehatan dengan cara adik-adik makan sayuran, makan buah-buahan, dan juga adik-adik menjaga kebersihan tangan. Jadi mencuci tangan sebelum makan atau sesudah makan, adik-adik cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan juga meskipun adik-adik di rumah saja, adik-adik tetap bisa beribadah, memuji nama Tuhan, beribadah melalui online, IMPA online. Nah, adik-adik lakukan dengan sukacita, dengan semangat, tidak boleh malas-malasan ya, dan juga tidak boleh karena terpaksa. Nah, selain itu juga adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Adik-adik harus rajin baca Alkitab agar adik-adik bisa mengerti akan firman Tuhan. Gak lupa juga adik-adik harus rajin berdoa agar adik-adik bisa mendoakan bangsa Indonesia agar kembali pulih dari virus tersebut. Nah, kalau adik-adik sudah mendoakan bangsa kita mendoakan para tenaga medis, dokter, perawat yang bertugas di rumah sakit agar mereka juga terlindungi oleh Tuhan agar selalu sehat juga ya. Jangan lupa juga kita mendoakan teman-teman kita yang terkena dampak karena kekurangan fasilitas. Seperti ini adik-adik, Pak gurunya harus datang ke rumah murid-muridnya untuk mengajar karena murid-muridnya tidak mempunyai ponsel. Maka dari itu adik-adik juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena adik-adik masih bisa belajar online menggunakan fasilitas yang adik-adik punya. Nah, kalau adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik lakukan tadi seperti membaca Alkitab, berdoa, bersyukur, dan beribadah online dengan sukacita. Adik-adik lakukan ya. Kalau adik-adik sudah melakukannya, adik-adik ceritakan kepada orang-orang yang ada di rumah. Sekian cerita dari kakak saat aktivitas. Sekarang kita akan aktivitas. Kita akan membuat bentuk hati untuk adik-adik TK dan kecil menulis kata-kata yang ada di gambar, dan adik-adik tanggung membuat doa untuk bencana yang terjadi saat ini. Sekarang kita siapkan alat dan bahannya. Pertama, adik-adik siapkan pensil atau pulpen. Kedua, gunting. Ketiga, pensil warna atau spidol atau krayon. Yang terakhir, kertas HVS. Pertama, kita akan membuat bentuk hatinya dengan kertas HVS. Jika adik-adik tidak mempunyai kertas HVS berwarna, adik-adik juga tidak apa-apa menggunakan kertas HVS yang berwarna putih. Kita akan lipat kertasnya menjadi 2 bagian. Seperti ini. Setelah itu, adik-adik bentuk pola setengah hati. Seperti ini. Lalu adik-adik gunting pola yang sudah adik-adik buat. Jadi adik-adik dari bentuk pola setengah hati, adik-adik buka. Seperti ini. Setelah itu, untuk adik-adik TK dan kecil, menuliskan kalimat seperti ini. Akunya bisa diganti nama adik-adik. Seperti Kak Regina,
mau menceritakan tentang Tuhan kepada mama dan papa. Bisa diganti juga opa atau oma, adik atau kakaknya. Setelah itu adik-adik hias menggunakan krayon, pensil warna, dan juga spidol. Untuk adik-adik tanggung, adik-adik membuat doa untuk bencana yang sedang terjadi saat ini. Bisa menggunakan doa yang kakak buat atau doa yang adik-adik punya. Setelah adik-adik membuatnya, untuk anak tanggung juga dihias menggunakan spidol, pensil warna, dan juga krayon. Kalau sudah, adik-adik foto. Adik-adik minta kepada mama atau papa untuk foto aktivitas adik-adik dan kirim ke WhatsApp grup orang tua, atau adik-adik bisa post di Instagram dan mention @PAGPIB Sumberkasih. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Dah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga aktivitas. Bagaimana? Seru kan? Pastinya seru, Kak. Nah, adik-adik jangan lupa ya, firman yang boleh adik-adik dengar hari ini, adik-adik juga lakukan dalam kegiatan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kakak undang adik-adik untuk menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Tapi sebelumnya, Kak, adik-adik untuk persembahannya, adik-adik bisa yang pertama, persembahannya adik-adik bisa kumpulkan dan berikan ke mama atau papa untuk dapat ditransfer oleh mama dan papa ke rekening mandiri GPIB Sumberkasih yang tertera di layar ya. Atau adik-adik bisa kumpulkan persembahan adik-adik ke dalam amplop kecil. Nanti ketika adik-adik sudah bisa berimpak kembali di gereja, adik-adik bisa masukkan amplopnya ke kantong persembahan. Oke, kita akan bernyanyi ya Kak, lagu persembahan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Nah, adik-adik, kita akan melakukan doa syukur. Kakak undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa melakukan ibadah pada hari ini, dan kami juga ingin mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami perlindungan. Ya Tuhan, kami sudah melakukan persembahan, kiranya Engkau bisa memberkati uang yang sudah kami berikan sehingga uang ini bisa bermanfaat bagi gereja dan juga orang-orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang terkena dampak COVID-19. Kiranya Engkau memberikan kekuatan pada kami, bangsa Indonesia, dan juga orang-orang yang ada di seluruh dunia ini, dan juga berikan kekuatan juga pada pemerintah, presiden, dan juga beserta jajarannya.
Kiranya Engkau memberikan kekuatan juga pada dokter dan juga suster yang sudah merawat orang-orang yang sedang sakit COVID-19 maupun orang-orang yang sakit dengan penyakit yang lain. Kiranya Engkau memberikan perlindungan pada mereka semua ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk pemerintah yang sedang mencari solusi ataupun rencana-rencana supaya pengurangan penyakit COVID-19 ini bisa berjalan dengan lancar. Berkati kami, rakyat Indonesia, sehingga kami masih bisa melakukan aktivitas kami di rumah saja, sehingga bisa mengurangi penyakit ini ya Tuhan. Anak mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita bernyanyi lagu yang terakhir, kakak mau ngingetin adik-adik nih. Nah, meskipun adik-adik masih di rumah aja, adik-adik jangan lupa menjaga kebersihan ya dengan cara rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Supaya apa Kak? Supaya terbebas dari bakteri dan juga kuman-kuman. Dan Ya. juga kita bisa sehat kembali ya Kak. Ya, supaya adik-adik tetap sehat ya Kak meskipun di rumah. Oke adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus, dengan gerakan ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Baik dua. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Ya adik-adik, kita akan berdoa penutup. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai impa kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh beraktivitas. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah. Kiranya Tuhan menyertai setiap aktivitas kami. Tuhan berkati kami juga minggu depan agar kami boleh kembali datang beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik bisa ambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Johana dan Kak Vera mengucapkan Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sekali lagi ya Kak. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.